Jadi kemanapun saya pergi saya diikutin. Kan itu hampir tiap hari. Bahkan mereka itu ngantor di tempat saya. Artinya mereka itu datang ke kantor saya dari jam 8 sampai jam 4 sore layaknya orang ngantor hanya untuk mengikuti kemana saya pergi. Mengetahui ya gerakan saya kemana. Yang mereka selalu tanyakan adalah apa? Sudah ada solusi belum? Sudah ada solusi belum? Bagaimana ini melunasi utang? Kebayang, tertekannya luar biasa. Betul. Sehingga itu bukanlah hanya dari satu titik ya, belum dari titik-titik yang lain. Ada yang bahkan debt collector yang lebih, ya lah, namanya debt collector lah ya, seperti apa. Sampai saya mengalami ketakutan ya, yang sangat luar biasa, bisa dibilang sudah paranoid gitu. Saya sudah tidak mau lagi, sudah ketakutan lagi menemui orang, ketemu sama orang itu saya sudah takut. Ada orang lewat di depan rumah, ada motor berhenti di depan rumah, ada mobil berhenti di depan rumah. Saya sangat ketakutan sekali. Saya sangat ketakutan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia kita kedatangan tamu yang luar biasa di acara yang luar biasa juga, podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Mengganas. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Utangnya 24,8 miliar. Dan alhamdulillah sekarang utangnya tinggal 400 juta saja. Artinya sudah 24 miliar 400 selesai. Beliau adalah pengusaha yang energik dan sangat inspiratif. Beliau asli Garut namun merantau di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hikmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru sekali nih. Bisa alhamdulillah bisa mampir ke MTR dan alhamdulillah kita akan berbagi ilmu. Kita kulik-kulik sedikit ya, Pak. Pak, pertama kali ketemu dengan MTR tahun berapa dan prosesnya bagaimana? Pertama kali ketemu MTR itu bulan April 2019. 2019, artinya 1 tahun ya? Iya. Saya tahu MTR ketika saya sudah terjebak dalam kesulitan bagaimana menyelesaikan utang saat itu. Saya dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Saya mencari-cari solusi karena sudah tidak ada lagi tempat lagi, kemana lagi saya harus cari solusi. Saya cari browsing di internet, akhirnya menemukan testimoni-testimoni luar biasa dari warga MTR. Itulah yang membuat saya penasaran sehingga saya mencari tahu di mana MTR dan alhamdulillah saya diketemukan dengan salah satu pegiat MTR Jogja. Namanya Pak Iswandi. Beliau wasilah saya untuk mengikuti MTR. Dan ketika itu saya disarankan untuk mengikuti SMATR di Tasikmalaya. Dan tanpa pikir panjang saya langsung berangkat. Berdua sama istri saya. Itu awal cerita saya mengenal MTR. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi sudah mencari solusi kemana-mana dan hampir putus asa. Semacam apa Pak putus asanya sampai sejauh mana? Ya. Saya itu memiliki utang lebih besar dibanding aset saya. Lebih besar dari asetnya? Jauh lebih besar dibanding aset saya. Sehingga meskipun aset saya itu dijual seluruhnya, nggak mungkin bisa menutupi utang saya. Sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa dari pihak perbankannya. Ya. Jadi kemanapun saya pergi saya diikutin. Saya itu dikuntit oleh orang perbankan itu hampir tiap hari. Bahkan mereka itu ngantor di tempat saya. Artinya mereka itu datang ke kantor saya dari jam 8 sampai jam 4 sore layaknya orang ngantor
hanya untuk mengikuti kemana saya pergi, Untuk mengetahui ya gerakan saya kemana. Yang mereka selalu tanyakan adalah apa? Sudah ada solusi belum? Sudah ada solusi belum? Bagaimana ini melunasi utang? kebayang tertekannya luar biasa. Betul. Oke. Sehingga itu bukanlah hanya dari satu titik ya, belum dari titik-titik yang lain. Ada yang bahkan debt collector yang lebih, ya lah namanya debt collector lah ya, seperti apa. Sampai saya mengalami ketakutan ya yang sangat luar biasa, bisa dibilang sudah paranoid gitu. Saya sudah tidak mau lagi, sudah ketakutan lagi menemui orang, ketemu sama orang itu saya sudah takut. Ada orang lewat di depan rumah, ada motor berhenti di depan rumah, ada mobil berhenti di depan rumah, saya sangat ketakutan sekali. Sangat luar biasa lah. Itu saya alami selama hampir beberapa bulan, dan itu pun juga dirasakan oleh anak dan istri saya. Anak-anak saya yang dulunya ceria tiba-tiba jadi pendiam. Istri saya juga jadi ikut sering sakit-sakitan karena ya pasti memikirkan nasib keluarga ya, nasib saya sebagai suaminya, nasib anak-anak. Karena saya juga masih adalah keinginan untuk mendidik anak yang lebih bagus, yang lebih baik. Jadi saya tidak pernah menyuruh anak saya untuk berbohong. Misal gini, ada orang nagih ke rumah, oh bilangin ayah nggak ada. Saya berusaha untuk tidak itu, tidak mengajar ke anak saya untuk berbohong. Sehingga daripada menyuruh anak saya berbohong, mendingan saya yang pergi. Nah itulah, saya sampai ngontrak, ngekos lah, ninggalkan anak istri, ngekos, yang kebetulan gak jauh dari kantor saya. Jadi saya bisa memonitor siapa saja yang datang, siapa saja yang nagih gitu kan. Situ saya sudah tahu. Tapi juga saya nggak berani keluar dari kamar kos. Hampir 24 jam saya tidak keluar dari kamar kos karena ketakutan. Takut ketahuan, takut ketemu segala macam. Nah, di kamar kos itulah saya ketemu yang namanya MTR. Masya Allah, paranoid yang luar biasa karena ketakutan hutang hingga akhirnya punya inisiatif untuk ngontrak. Ya. Dan ngontraknya hebatnya adalah tidak jauh dari rumah. Bisa begitu ya? Ya namanya orang, ya seperti yang disampaikan di buku merah kan gitu. Nah, tabiat buruk berhutang itu kan sudah gelisah di malam hari, terhina di siang hari, sudah pikirannya sudah tidak logis lagi lah ya, sudah wah segala macam lah. Itu saya kalau mungkin sekarang sudah ada 34 tabiat buruk berhutang ya. Itu mungkin 33 saya sudah ngalamin. Kecuali bunuh dirinya aja saya enggak. Baik, di dalam buku merah ada 34 tabiat buruk berhutang. Dan banyak macam-macam tuh. Salah satunya adalah bunuh diri. Dan beliau yang tidak melakukan adalah bunuh diri. Yang lain dapat semuanya. Ya, itu saya sudah hampir mudah melakukannya itu kan. Dan alhamdulillah saya diketemukan dengan komunitas yang namanya MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Saya mengikuti kegiatan SMHTR di Tasik. Tanggal 26 dan 27 April 2019. Selama 2 hari itu saya mengikuti pembelajaran. Itulah yang saya selalu sampaikan ke teman-teman. Sakti dan ampuhnya ruang pembelajaran itu. Bisa merubah seseorang dari yang takut yang luar biasa jadi memiliki keberanian. Dari orang yang tidak tahu agama, bukan tidak tahu lah, mungkin tidak melaksanakan perintah agama. Jadi sedemikian takut untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ya, dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu yang saya rasakan. Saya merasa
waktu itu saya merasa jadi orang yang gagal. Saya bukan anak yang baik, Oke. saya anak yang gagal, saya suami yang gagal, saya ayah yang gagal. Selama 2 hari itu saya sangat disadarkan apa tujuan hidup. Saya disadarkan bahwa saya itu tidak ada apa-apanya. Kita itu hanya nol, kecil di hadapan Allah. Masya Allah. Selama 2 hari berturut-turut saya selalu menangis. Bahkan hari kedua itu saya sampai hampir-hampir pingsan lah. Saya duduk di barisan paling depan. Itu saya keluar dari ruangan pembelajaran paling akhir. Karena saya tidak sanggup bangkit. Saya sujud terus. Saya merasa, ya Allah, saya ini ternyata selama ini sangat-sangat berdosa, sangat-sangat jahiliyah, sangat-sangat ya Allah, saya ini bukan hamba yang baik gitu. Dan tapi saya masih merasa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya diingatkan di sini. Saya diingatkan sekarang dengan kejadian seperti ini. Sehingga saya merasa, oh ini salah saya. Banyak sekali kesalahan yang saya sudah lakukan. Saya masih merasa disayang sama Allah dengan teguran itu. Apapun itu namanya lah. Kalau diuji itu orang yang baik diuji gitu. Saya bukan merasa orang baik, tapi saya juga nggak berani saya itu dibilang diazab, karena diazab itu ya Allah, saya tidak akan sanggup menerimanya. Anggap saja ini teguran. Dan saya berterima kasih sekali, bersyukur sekali, masih ditegur, diingatkan sama Allah di sini. Dan alhamdulillah, setelah dari SMHTR Tasik, selang beberapa hari itu ada PBTR di Bogor. Saya dari Tasik itu tidak pulang dulu ke Jogja, tapi langsung berangkat ke Bogor. Dengan beberapa saudara baru MTR dari Tasik, saya berangkat ke Bogor, mengikuti PBTR di Bogor, 4 hari ya. Sepulang dari Bogor, setelah dapat dalam 1 pekan itu saya ikut 2 event MTR, saya memiliki bekal yang sangat luar biasa. Yang dulunya saya sangat takut menghadapi perbankan, menghadapi debt collector, saya hadapin itu, saya datengin. Yang dulu saya itu ngumpet, saya datengin. Saya mendatangi mereka dengan semangat yang baru, dengan pemahaman yang baru, tapi dengan tujuan juga yang baru, bahwa saya akan melunasi hutang itu. Saya ingat berangkat ke Tasik itu hanya bawa uang 500.000 dari Jogja, bayangkan berdua, saya bawa uang cuma 500.000. Sementara untuk ikut SMHTR saja saya harus berapa yang dikeluarkan, kontribusi yang harus dikeluarkan. Saya ke panitia SMHTR, saya ikut. Sepanjang jalan saya sama istri itu berpikir gimana ini. Yang penting saya bilang, Bun, nyampe dulu ke Tasik, yang uang ini nanti kita pakai untuk apa? Untuk bensin. Asal nyampe ada ke Tasik, saya bilang, ayo kita jemput. Diam di rumah juga tidak ada solusi, mending berangkat. Yakin aja. Dan alhamdulillah saya berangkat. Sepanjang jalan itu saya sama istri itu menghubungi beberapa teman, beberapa relasi yang bukan untuk meminjam uang, bukan. Saya sudah ini lagi. Ada yang piutang yang bisa ditagih atau apa gitu. Dan alhamdulillah begitu saya sampai ke kota Tasik, rekening istri saya ada yang transfer senilai yang saya butuhkan, bahkan lebih lah. Bahkan bisa saya pakai lagi untuk berangkat ke Bogor. Padahal berangkat dari rumah saya cuma bawa uang 500.000.
Dan itu menambah keyakinan saya bahwa inilah solusi. Ketika kita yakin, Allah pasti akan memberikan jalan. Ya Allah, aku ingin memperbaiki diri saya. Itu aja, ya Allah. Niat saya yang awalnya pasti semua orang yang punya utang, yang sudah mentok ikut kegiatan SMHTR atau kegiatan event-event di MTR. Tujuan awalnya saya yakin mau mencari bagaimana cara melunasi hutang. Tapi ketika setelah keluar dari ruang pembelajaran, saya yakin juga saudara-saudara MTR itu akan berubah pemikirannya. Tujuannya bukan hanya untuk melunasi hutang, tapi bagaimana mencari keberlimpahan dan keberkahan. Bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Utang itu akan mudah dilunasi, akan mudah selesai ketika Allah berkehendak. Yang selalu jadi patokan dalam diri saya, keyakinan dalam diri saya, pantaskan diri kita untuk ditolong sama Allah. Pasti Allah akan menolong. Saya ngalamin itu kenapa? Karena ya setelah kita pulang dari kegiatan event MTR yang bulan Mei itu, awal Mei ya, PBTR, setelah itu saya berjalan semua kegiatan MTR, pokoknya saya ikut aja, semacam ketagihan aja. Kan nggak lama berselang dari PBTR itu bulan Ramadan kan, ada MBUBB, saya ikut. Setelah MBUBB ada BIMIM kalau nggak, saya ikut lagi. Setelah ikut itu ada SPI, saya ikut lagi. Saya hanya menyampaikan ini ke istri saya, ke keluarga saya. Sudahlah, apa yang ada kalau bisa dilepas kita lepas. Dalam artian begini, daripada kita punya mobil tapi kita dikejar-kejar utang, yang mendingan mobil kita lepas aja. Dan itu yang saya lakukan. Alhamdulillah saya waktu itu masih punya 8 lah, sekitar 8 mobil. Dan saya lepas satu-satu. Meskipun itu tidak bisa menutupi utang saya karena jauh nilainya. Tapi selain itu juga ya Allah memberikan pertolongan. Ketika kita yakin ya Alhamdulillah. Ada beberapa piutang yang terbayar, tagihan-tagihan pekerjaan yang cair, dan alhamdulillah saya bisa melunasi beberapa utang saya. Sehingga dalam 4 bulan itu ya seperti yang saya tadi sampaikan, kalau Allah berkehendak tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Tinggal minta saja kan itu, pantaskan saja kita ditolong. Dan alhamdulillah Allah menolong. Pak, menarik sekali. Kalau ditanya nih Pak, perubahan besar apa nih Pak yang Bapak alami dari sebelumnya masa-masa hutang sampai 24 miliar. Kemudian tadi Bapak sampai berurai air mata disadarkan oleh MTR. Perubahan besar apa Pak? Boleh Pak? Event MTR itu bisa merubah orang sangat drastis, sangat luar biasa. Dari yang ketakutan yang luar biasa jadi punya keberanian. Dari yang pemikirannya jahiliyah dengan pola hidup juga jahiliyah bisa menyadari, sadar sesadar-sadarnya lah ya. Saya itu dulu itu jangankan mendidik anak dengan baik gitu. Saya tadi sampaikan saya itu anak yang gagal, bapak yang gagal, suami yang gagal. Layaknya keluarga yang baik itu suaminya itu harus menjadi imam yang baik. Tapi saya tidak waktu itu. Sebelum saya ikut kegiatan MTR ya, bahkan yang mengingatkan saya sholat itu anak saya. Karena anak saya itu sampai melihat ini bapak saya nggak pernah sholat, ayah saya nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Ibu saya mengingatkan saya, ya Allah. Sampai ibu saya itu menangis mengingatkan saya itu. Seolah itu hanya sesuatu hal yang dianggap biasa sama saya. Ya, dianggap angin lalu saja. Itu hal-hal yang mendasar lah seperti itu. Belum di perilaku dan kehidupan sehari-hari kan. Saya merasa seperti orang yang paling pintar, saya orang yang paling jago, saya orang yang ya udahlah segala
segala kesombongan, keangkuhan, apalagi dari proses perjalanan bisnis saya ya, yang notabene saya itu modalnya tuh karena keluarga saya itu basicnya bukan basic pengusaha, tiba-tiba dalam beberapa bulan bisa punya omset miliaran gitu kan, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Itu berkali-kali saya menganggap itu hal suatu yang wajar dalam berbisnis. Bukan lagi itu adalah istijrot atau teguran atau apa dari Allah, bukan. Karena ya saya sukses karena kepintaran saya jatuh lagi di bisnis karena kesalahan saya. Sudah tidak ada di situ diambil hikmahnya gitu, bahwa saya sukses karena apa, karena Allah, karena apa gitu. Saya jatuh juga karena teguran atau dari Allah, tidak, ya hanya begitu saja. Jadi naik turun itu sudah dianggap biasa sama saya. Mungkin keluarga saya sudah bosan melihat saya itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa saya dari Garut tiba-tiba pindah ke Jogja juga kan karena itu. Bagaimana saya berakrobat dalam berbisnis gitu kan. Jauh lah dari keberkahan yang jauh sekali. Hanya angkanya saja yang besar, tapi tidak punya apa-apa. Ya karena itu, jauh sekali dari keberkahan. Proses dalam pengembangan bisnis dari awal, Pak, boleh dibilang kan Bapak kan tadi kan dulu seorang PNS begitu ya, Pak ya? Saya pernah. Oh, Masya Allah. 2005 di Garut. Jadi proses naiknya bisnis, boleh Pak diceritakan dari proses kecil kemudian besar, kemudian jatuh lagi. Saya itu basic kuliah kan di teknik sipil. Saya pernah jadi bekerja di dinas PU ya di Garut. Tujuan saya hanya satu, bagaimana belajar mencari proyek, bagaimana cara mengerjakan proyek. Kalau orang belajar itu dari luar, saya dari dalam, bagaimana. Sampai saya itu dipercaya di proyek, di PU, dan saya segala macam. Jadi saya sampai tahu, oh seperti ini alur main ini. Nah, setelah sudah tahu alurnya ya sudah keluar. Dan saya membangun bisnis kontraktor gitu ya, jadi di kontraktor. Dari situ mulai gitu kan, saya bisa sampai ke Bandung gitu, mengerjakan ratusan unit rumah dinas di departemen PU. Ya cuman ya itu tadi, saya pertama kali berutang ke bank itu senilai 35 juta. Di awal itu tahun 2002 lah, 2022. Itu awal saya. Itu cerita awal saya pinjam ke bank itu. Dan 2007 juga 2006 lah. 2006 juga nggak jauh-jauh beda, cuma segitulah. Di angka puluhan juta. Barulah di tahun 2010, 11 itu mulai naik lah ke ratusan juta, miliaran ya. Sampai ke tahun 2018 itu saya angka terbesar itu di 24,8. Jadi padahal saya orang baru di Jogja. Orang baru saya di Jogja. Ya, sampai sekarang bahasa Jawa aja saya belum ngerti, belum paham bener gitu kan, belum bisa ngucapin gitu. Tapi insya Allah kalau uang Jogjanya saya sangat ngerti sekali. Dari proses-proses inilah saya merasa ada sesuatu yang salah dalam diri saya, dalam keluarga saya gitu. Alhamdulillah di MTR itu diingatkan. Saya mulai merasa sangat perlu untuk terus belajar. Seiring dengan perbaikan diri kita, pertolongan Allah pun terus akan datang. Tapi dituntut juga istiqomah. Dan kedua, jangan sudah merasa baik. Ketika sudah merasa baik, orang akan stuck di situ. Saya menyelesaikan utang 24,8 miliar. Saya hanya menjual 3 unit mobil. Itu aset yang keluar. Yang lainnya masih saya bisa pertahankan. Tapi
utang saya sudah berkurang jauh. Dari mana asalnya? Saya juga tidak tahu. Kalau orang nggak percaya, betul. Dulu solusi-solusi yang nggak pernah saya pikirkan, datang. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah bisa saya selesaikan. Dari semula yang tadinya ketakutan luar biasa sampai ngontrak. Betul. Kemudian Pak ada cerita yang menggugah lagi Pak. Katanya kalau misalkan mau jemur pakaian itu gimana itu Pak? Karena waktu dulu tuh waktu saya mengalami ketakutan itu sampai melakukan hal-hal yang tidak sudah di luar logika ya. Ya karena takut kan siang ketemu. Jadi saya itu karena sudah beberapa hari nggak keluar kamar, anduk kan basah. Anduk kan basah. Otomatis saya harus jemur. Karena siang hari itu saya takut keluar, akhirnya saya jemur jam 12 malam. Dan saya angkat pas mau adzan subuh. Kalau loh, akal sehatnya udah kemana gitu kan? Nggak mungkin itu keringan gitu. Tapi itu saya lakukan karena ya Allah kan gitu. Ya kembali tadi ke saya. Ketika kita sudah merasa ditolong sama Allah, jangan sudah merasa jadi orang baik. Apalagi sampai mencari pembenaran bahwa pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi yang harus dicari adalah kebenaran. Dan alhamdulillah saya punya teman-teman di MTR-nya di Jogja, saudara-saudara MTR Jogja yang selalu menguatkan, terutama istri saya yang selalu menguatkan saya. Ya sudah, kita sudah bisa menerima dengan keadaan ini, ya sudah. Itu karena kenapa di MTR itu selalu menyampaikan kita harus satu frekuensi dengan istri, karena itu. Dorongan istri itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kita itu semakin meringankan langkah kita. Saya punya teman-teman di Jogja itu, saudara-saudara MTR Jogja yang selalu menguatkan saya, Kang istiqomah. Teruslah jadi orang baik, teruslah jadi orang baik, terus memperbaiki. Ya, itulah yang saya lakukan. Ya alhamdulillah sekarang saya project masih, pekerjaan ada alhamdulillah. Setelah berbulan-bulan itu nol, nggak ada project. Ya alhamdulillah lah sekarang saya ada, meskipun jauh posisinya di Merauke, terus ada beberapa di Jogja tidak dengan nilai yang fantastis dulu, tapi ya saya lebih bisa menikmatinya. Dengan semua warga MTR itu yang saya lihat ya, punya cara yang berbeda dalam menyelesaikan, punya cara yang berbeda, punya cerita yang berbeda-beda dalam menyelesaikan utangnya. Tidak sama. Tapi pemahamannya yang sama, bahwa hutang itu harus dibayar dan yakin akan terbayar atas izin Allah. Pak Hikmat, ini ngobrolnya sangat luar biasa, saya sampai ke bawah suasana nih. Pak Hikmat, boleh nggak Pak, ini di akhir-akhir boleh dikasih pesan-pesan, khususnya pesan-pesan kepada pemirsa, pada orang-orang di luaran yang pingin lunas juga, karena mereka butuh pengokohan sama halnya ketika Bapak dulu pertama kali ngikut MTR gitu Pak. Pesan-pesan kepada para pengusaha yang sedang berproses ataupun para pengusaha yang belum sadar tentang bahaya utang Pak. Buku merah MTR. Kalau Anda sudah sadar akan kesalahan-kesalahan fatal akibat utang, atau Anda belum sadar dengan apa yang terjadi pada diri Anda, ketika Anda sudah merasa sakit atau belum sadar Anda sudah merasa sakit, buku ini bisa mendiagnosa separah apa penyakit yang Anda derita. Saya dulu yang pakir ilmu bisa diingatkan dengan buku ini, dengan event MTR. Sampai yang pakir ilmu itu bisa tanpa disangka-sangka saya dengan izin Allah bisa keliling Indonesia. Dari Sumatera sampai Papua saya pernah untuk berbagi pengalaman tentang isi buku merah ini. Luar biasa. Dan yakin kalau Anda ingin berubah,
Allah akan merubahnya. Yakin pertolongan Allah itu akan datang ketika kita pantas ditolong sama Allah. Perbaiki diri terus kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba Allah yang pantas ditolong sama Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pantas untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mudahkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami agar diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Hikmat, terima kasih atas sharing sesinya. Ya. Kemudian semoga usahanya terus berkembang. Usaha yang sekarang usahanya masih kontraktor, Pak Hikmat? Masih, meskipun swasta, dan sekarang di masa pandemi COVID ini, saya juga memproduksi hand washer portable. Jadi mereknya Genus. Genus mereknya itu. Jadi sistem hand washer sistem mekanis ya. Kita diinjak, jadi tidak disentuh tangan tapi diinjak, keluar air, diinjak, keluar sabun itu. Dan alhamdulillah pemasarannya sudah dari Batam sampai ke Merauke. Alhamdulillah sudah, dan ini ada beberapa pesanan yang sama saya juga sudah nggak bisa saya tangani ya. Alhamdulillah ada dalam beberapa minggu ini ada sudah berapa puluh pesanan lah, dan sampai saya nggak bisa memenuhi. Jadi waiting list untuk dapat Genus. Ada satu ormas di Jogja juga sudah bekerja sama. Jadi untuk seluruh sekolah di Jogja, insya Allah pakai untuk hand washer di tiap-tiap kelas itu nanti ada, itu pakai produk saya. Insya Allah Genus ya. Bagi kalau teman-teman mau dapetin produknya bisa hubungi nomor berapa Pak? Mungkin Pak? 08122630078. 178 ya. Bagi teman-teman, di saat pandemi memang membutuhkan sebuah alat. Nah, ini alatnya Pak Hikmat punya. Nah, nanti tadi sudah disebutkan nomor teleponnya, bisa langsung menghubungi beliau. Pak Hikmat, sekali lagi terima kasih, terima kasih atas waktunya, atas ilmu-ilmu yang diberikan. Sama-sama. Semoga Allah lagi-lagi meridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Dan Allah memudahkan urusan-urusan kita. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih sudah mengikuti kita. Semoga apa yang pembelajaran kita pelajari hari ini bermanfaat, dan semoga teman-teman sekalian tidak bosan-bosannya mempelajari terus apa yang podcast MTR sajikan. Agar apa? Agar banyak orang tercerahkan, supaya utangnya lunas, bisnisnya mengganas. Alhamdulillah, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan-kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.